إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل شعران سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني والحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البالمبني وسيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني لأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa muhalun ayyuqala huwa mubahun li kitabillahi wa tilawatihi fa inna istima'a as-sawtil andalibi mubahun wa iza kana istima'u sawti tayyibi mubahan fa bil aula ayyakuna mawzunan la yuhram. Artinya dan muhal, bahwa muhal artinya mustahil, bahwa kata mendengar suara yang baik itu yaitu diharuskan yang tertentu bagi kitab Allah dan bacaannya, yakni tiada ditentu harus mendengar suara yang baik itu bagi membaca Quran jua, tetapi diharuskan mendengarkan sekalian suara lagu yang baik sama membaca Quran atau syair atau nasyid atau suara burung. Maka karena bahwa mendengarkan suara burung andalib itu mubah, apabila mendengarkan suara yang baik itu mubah, maka bahwasanya mendengarkan nasyid yang baik
wazan pada syair itu terlebih aula tiada haramnya. Maksudnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan secara logika tentang bolehnya mendengar musik, bolehnya mendengar lagu, bolehnya mendengar suara-suara yang indah, yaitu kata Imam Al-Ghazali, wa muhalun ayyuqala wa mubahun li kitabillah wa tilawati. Mustahil dikatakan hanya boleh mendengari Al-Quran dan mendengari kitab Allah dan bacaan-bacaan Al-Quran. Kan begitu? Mustahil boleh hanya mendengar kitab Allah dan Al-Quran, padahal mendengar fa inna istima as-sautil andalibi mubah. Sedangkan mendengar suara burung andalib itu boleh. Wa iza kana istima'u sauti tayyibi mubah. Maka apabila mendengar suara yang baik itu hukumnya boleh, pabil aula ayyakuna mauzunan la yuhram. Maka lebih-lebih lagi boleh, tidak diharamkan mendengar suara yang bersusun dengan indah. Atau dengan bahasa lain gini, bagaimana orang mengatakan kita ini telinga ini hanya boleh mendengar bacaan Al-Quran atau bacaan-bacaan kitab. Karena itulah bacaan yang baik didengar. Begitu. Sedangkan di sisi lain kita ini diperbolehkan mendengari suara-suara burung. Kita boleh dengar suara burung perkutut, kemudian suara-suara burung yang indah tuh boleh. Boleh. Artinya apa? Artinya agama itu membolehkan aja mendengar suara-suara burung yang indah, maka mendengar syair, mendengar lagu nang susunannya itu indah, itu apalagi boleh banget, kada diharamkan. Paham? Jangan dikira gitu, jangan dikira bahwa telinga ini hanya diperbolehkan mendengari bacaan Al-Quran dan hadis saja, jangan gitu aja. Artinya kada boleh dengar lagu, kada boleh dengar keindahan nasyid, kada boleh akan apa gar? Kenapa garang? Itulah mendengar suara burung, sedangkan suara burung itu hanya mendengari keindahan bunyinya aja. Burung perkutut, burung nuri, burung apa nang suara-suaranya indah itu kan kalau bahasa kita hanya bunyi nang kita nikmati. Boleh? Boleh. Itu suara burung hanya bunyinya aja yang kita nikmati. Berarti suara nyanyian yang dilakukan dengan suara merdu, yang punya nazam, punya susunan syair, nazamnya itu penuh arti, masa kada boleh?
Dengar suara burung nang indah aja kadada artinya boleh. Apa jar bingungan burung? Aku menikmati keindahan suara burung itu. Adalah artinya baginya. Kadada. Nah, ketika kita menikmati suara orang menyanyi, nang suaranya itu indah dan mempunyai makna, masa kada boleh? Paham ya? Burung nih kada punya makna aja boleh aja kita menikmati keindahan suaranya, masa ini kada boleh? Itu Imam Ghazali ya. Artinya nampak ujar Imam Ghazali, boleh-boleh aja mendengar nasyid, kasidah, lagu tuh boleh aja. Menikmati keindahan lagu tuh boleh. Sebagaimana seseorang boleh menikmati keindahan suaranya burung-burung nang sebenarnya tidak ada punya makna bagi dirinya. Sedangkan kita menikmati lagu itu kadang-kadang punya faedah, punya manfaat lawan kita. Masa ini dilarang burung nang kadada artinya suaranya itu dibolehkan? Itu suara burungnya. Iyalah. Ini bicara apa? Ini bicara bunyi. Makanya dalam Ihya, dalam kitab lain benar, orang mengatakan kalau musik itu haram. Uji Imam Ghazali, musik itu apa? Musik itu kan menghasilkan bunyi aja. Gitar menghasilkan bunyi, babon menghasilkan bunyi, ya lah. Seruling menghasilkan bunyi, apapun itu kan menghasilkan bunyi. Sekarang bunyi itu diatur oleh orang ahli musik. Lalu bunyi ini menghasilkan suara yang indah. Haram itu musik. Sekarang kini orang menyusun gelas, botol, ini botol, ini balik atau apa, alat musik tidak? Ini alat musik lah, botol ini alat musik lah, ada. Balik ini pang alat musik lah, tidak. Kemudian piring alat musik lah, gelas alat musik lah, kada. Lalu ada orang yang bisa banai yang disebut mengkreasi bunyi. Ikam jatuh pang ting, piring pang ting ting, ikam jatuh balik ting ting ting. Tahunya sudah benar, orang ahli musik itu tahu. Oh ini bunyinya kini, ini bunyinya. Kamu dua kali bang jatuh itu ting ting, kamu bang ting ting. Nah itu jatuh ting 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 ting. Nah lalu diaturnya, padahal jatuh kan gitu aja, sama terbang kan gitu jatuh tuh aja. Cuma karena dikreasi, lalu bunyinya itu indah. Kamu jatuh ke inilah ting 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 ting, kamu jatuh sekian kali, akhirnya suara itu jadi indah. Haram lah. Musik kan ini musik lah, bukan. Tapi menghasilkan bunyi lah, indah lah, indah. Ya nang musik tanglong tuh nih, tanglong tuh kan cuma paring aja. Musik ada lagi orang botol aja, ting 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 ting. Haram lah. Sama lah hasilnya suara alat musik, sama. Cuma itu pakai alat modern aja benar. Ini pakai alat yang disebut dengan alat musik. Ini pak kerja cuman botol, piring, mangkok, balik, dicatok, diatur oleh orang ahlinya, akhirnya asik didengar. Kau penyanyi benar. Kau nah kau penyanyi, ini jadi jatuh. Haram lah. Haram. Mau menjatuh piring haram. Ini bukan lalu oleh para ulama Imam Ghazali, ini bukan masalah alat benar. Nah sebenarnya bukan masalah alat, tapi masalah bunyi.
Musik itu bukan masalah alat, masalah bunyi. Nah orang ini nang dilarang itu, lalu alat-alat musik nang itu tuh disebut alatul malahi, alat yang bisa melalaikan. Itu adanya yang jadi masalah, benar. Makanya ulama sufi, musik itu haram kalau dia melalaikan. Paham? Melalaikan dari mengingat Allah, kada ingat sembahyang, kada ingat kewajiban, kada ingat berbuat baik. Itu aja. Nah, lalu disebutlah alatul malahi. Apalagi dia menghasilkan perbuatan dosa, itunya nang dilarang, nang menghasilkan itunya nang dilarang. Bukan alatnya, kada jadi tahu napa-napa. Itu menurut ulama sufi, menurut Imam Ghazali gitu. Lalu makanya menai Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Imam Jalaluddin Ar-Rumi itu sidin berzikir pun pakai musik, pakai tarian mana. Din berzikir pakai musik, pakai tarian. Supaya apa? Supaya lebih mengasyikkan dan mengindahkan. Lalu Imam Jalaluddin Ar-Rumi menjelaskan dalam satu kitabnya, ujar sidin, bunyi yang diharamkan itu ialah bunyinya piring dan mangkok, gelas dan yang lainnya. Nih, bunyi piring, bunyi mangkok, bunyi gelas yang didengar oleh tetangga yang perutnya lapar. Itu nang haram. Di sini itu nang haram, bunyi piring kelatungan, piring apa, hanya raminya makanan orang dihiga itu kelaparan. Nah bunyi itu tuh jadi menyemadihakan parut orang itu tuh sakit banget. Oh aja raminya orang makanan, seorang makan. Nah itu nang haram. Paham lah, paham. Wah ini kan naranya pemikiran yang lebih universal, bahasanya lebih umum, pemikiran yang lebih moderat. Makanya orang-orang sufi itu di kalangan barat tuh diterima, benar. Kenapa? Ya kadar pemusik, kada apa jadi masalah. Silakan pemusik. Begitu datang ulama lagi, harum. Kenapa ini main musik ini? Nah, lalu ketika kita kada bisa orang tasawuf, kada mengerti hukum fikih ranahnya, lalu jangan yang bisa tuh dibahas haramnya ini karena alat kah, karena bunyi kah? Karena alat kah, karena bunyi kah? Bunyi aja, enggak itu kan dosa. Main gitar, kami main tanglong aja. Tanglong ini kan, ini sama juga musik ya. Enggak itu kan dosa. Tanglong paring ini kita main aja, main piring, main balik apa? Ya haram aja. Enggak itu haram piring ini leh. Berarti musik itu bukan masalah alat, tetapi masalah bunyi. Apa bedanya kata Imam Ghazali dengan bunyi burung? Ayo, apa bedanya dengan bunyi burung? Bunyi burung itu kan indah. Kalau ini besar hutan rame, bingung. Ikan masuk ke hutan tuh rame, Allah. Burung ini besar hutan, oh asik menikmati indahnya suara burung nih, nang rame ke hutan lebih kayak apa aja rame mendengar suara burung bersahutan. Nampak? Karena suara itu. Boleh lah, boleh.
Lalu hukum fikih itu kenapa mati mengharamkan? Ujung-ujungnya kalau membuat lalai, kalau menghasilkan maksiat. Lalu ujar orang sufi, sebenarnya bukan hanya bunyi, apapun yang maulah orang lalai lawan Allah itu haram. Paham lah? Ikam main HP, lalu lalai. Kada ingat di sembahyang, kada ingat belajar, kada ingat suruhan kuitan, haram. Kullu ma yusghiluka anillah fahuwa haramun. Itu orang tasawuf itu. Kullu ma yushghiluka anillah, setiap barang yang mengganggu engkau dari mengingat Allah, bahwa haramun, dia haram. Apa itu? Ikam main bola, lalu kada ingat sembahyang, haram main bola. Kenapa? Karena melalaikan. Musik haram, kenapa? Bikin lalai. Itu aja ilatnya ya. Ilatul hukmi, bahasa fikih ilat hukum. Karena bikin lalai. Sekarang mun orang main musik kada bikin lalai, oh silakan. Terbang musik lah. Hah? Alat. Cuma alat disebut rebana. Alat musik rebana. Gambus Arab tuh musik alat-alat sama, ada bedanya. Cuma gambus bener mulai jajar musik padang pasir begila banget. Nah, sama aja pada musik, cuma bunyi nang dihasilkan itu beda. Nang ini bunyinya lagu rock keras, nang ini bunyi padang pasir hanyut apa. Itu masalah bunyi aja, alatnya itu juga. Terbang Allah. Nah, beda lah terbang lawan gitar. Gitar ada boleh ya, terbang apa bedanya? Gitar menghasilkan suara, terbang menghasilkan suara. Kalau suara ini diramu dengan indah, dia mengasyikkan. Sama terbang itu bila baik dikelola bunyinya nyaman didengar. Tapi bila nya kada bisa, usik mulai dengar. Gedebak. Sama aja orang main gitar kada bisa, pusing kada? Pusing. Artinya bukan masalah alat, menghasilkan suaranya itu. Berarti terbang, iya kada. Nang penting terbang ini suaranya menghasilkan keindahan, lalu membangkitkan semangat, membangkitkan gelora mahabbah, gelora cinta lawan Allah, membangkitkan gelora mengingat Allah. Baik. Nah, berarti jelas adalah dalil anunya kita ada sudah. Nang dalil ini, nah itu dalil. Sekarang Imam Ghazali membawa penjelasan secara akal, secara logika. Ulama bahari jelas dengan musik mananya ini ada dalilnya di kamu ujar. Nah, ada dalilnya. Kenapa Tuan Guru bernyanyi? Hadangi dulu. Kenapa bedanya Tuan Guru bersyair? Apa bedanya? Da'uni unaji habibi. Artinya itu tinggalkan aku, biarkanlah aku ingin asyik dengan bermesraan dengan kekasihku. Apa bedanya ketika orang melantunkan lagu dangdut sama, cuma gayanya aja yang berbeda.
Beda lah. Sama. Nang beda itu cara membawakan lirik lagunya. Nini dengan bahasa Arab dan bahasa gambus, Nini bahasa rock, Nini bahasa dangdut, sama. Salatullah salam apa nang di banyaknya dilaguakan ini benar dilaguakan lagu India. Qasidah dilaguakan India. Bombah ada. Itu sebenarnya itu hanya kreasi lagu suara. Boleh? Boleh. Enggak ini rancu aja. Nah tergantung. Orang Cina kayak bagus syairnya. Mesti lagu Cina ikan berinya bisa. Mesti lagu Cina. Ya kenapa apa? Itu hanya apa? Itu hanya suara bunyi. Nang dimaksud itu adalah lafaz. Paham? Nerima lah kali kita. Nerima. Jadi kamu jangan bingung melihat orang Jawa tuan guru kiai bernyanyi. Munjur kiai bernyanyi, ihadangin dulu apa bedanya ikam bersyair. Orang tuan guru ini bersyair, ya bersyair apa bedanya? Nang berbeda itu kan hanya bunyinya. Ini bejugit, nah bejugitan itu nang kada boleh, jangan bejugit. Ai kenapa ngir tuan guru wa anunya kiainya lagunya kayak itu bejugit. Nah, ada orang dinikmati aja jangan bejugit. Kalau gerakannya ada yang disebut dengan raksun, ada jugit. Boleh, tergantung. Joget nang kayak apa dulu? Joget gila, joget mau. Joget marawis boleh aja. Ngarada itu sama aja joget juga. Sama aja joget. Jika melihat Japin nang lagu joget sama, joget juga. Cuma gaya jogetnya benar beda. Bahkan itu tradisi Yahudi benar. Tradisi Yahudi. Lah, hanya ini hati-hati telah bujur benar. Makanya ulama-ulama NU itu neliti dengan cermat. Oh, udah apa? Yang penting jangan sampai lalai. Jangan sampai berbuat maksiat. Man ini boleh tarus ya? Kada. Bukan masalah boleh tarus, ini masalah dalil. Kalau dalilnya itu qat'i jelas haram, ya haram. Ada ulama jangan mengharamkan. Nah, itu makanya sudah dikisah. Paham sinilah ada kalau ini belum lagi kita nih. Ini kita di sini adakah dijelaskan sidin nang maharam makan ini kita boleh akan terus nih. Paham lah. Ada nang maharam makan ada. Terus kada usah ribut nang haram nang boleh bisa. Jangan nang haram ini mentang-mentang seorang kada kau main musik haram neraka. Jika dosa kalau ini kami umpat nang haram situ jangan menghendak rasa terganggu rasa asik ayo umpat itu juga menyanyi juga jangan haram saya rarana dengar musik juga buktinya inya di HP belagu
HP main. Kada jar kok tring gitu aja jar. Bunyi lah juga. Bunyi juga, cuma kada asik benar ya. Iya kalau bunyi benar ya. Ini biar bunyi ning nong ning nong ning nong ning. Musik bunyi. Wah asik nih jar, bagus sih jar. Nah sama aja sekalinya menikmati di HP. Begitu kalau harap bunyinya harap. Seorang mbah baik umpat dah. Sekali orang pun harap kan gitu maksudnya, artinya karena Anda membolehkan. Ini sudah tasupannya ujar kasih tahu mari mendahan haram jar, paksa aja coba pilih seorang kan 46 boleh jar. Aduh itu anggarannya pelin-pelan. Benar kita benar. Kita umpat Imam Ghazali kali-kali kada repot ya. Jadi undangan musik silahkan, mendengar lagu silahkan. Tapi ingat jangan lalai, jangan lupa lawan Allah, jangan menghasilkan maksiat, jangan menghasilkan keburukan-keburukan, justru menghasilkan keasyikan. Ingat lawan Allah, silahkan. Nah, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, walau jaza ayyuqala innama ubiha dzalika bisyarti ayyakuna fil qur'ani la lazima ayyuhrama sama'u sawtil andalibi li'annahu laisa minal qur'ani wa iza jaza sama'u sauti ghaflin la ma'nan lahu palima. Jangan ditulis David lam lah, palima. La yajuzu sama'u sautin yubhamu minhul hikmatu wal ma'anis sahihatu wa inna minasyi'ri la hikmatan wa inna minasyi'ri la hikmatan. Ini baris kena repot. Wa inna minasyi'ri la hikmatan. Ini lagi Imam Ghazali lagi mengupas Jarsidin. Jikalau harus bahwa dikata orang betapakah diharuskan orang yang demikian itu mendengarkan suara yang baik dengan syarat bahwa ada suara yang baik itu pada membaca Quran, niscaya lazimlah ia bahwa haram mendengar suara burung yang bernama andalib, karena bahwa sesungguhnya itu tiada daripada Quran. Dan apabila harus mendengar suara yang lalai yang tiada baginya makna, maka betapakah tiada harus mendengar suara yang dipahamkan daripadanya hikmah dan segala makna yang sahih, dan bahwa sesungguhnya daripada syair itu hikmah. Maksudnya ini, lau jaza ayyuqala innama ubiha dzalika bisyarti ayyakuna fil Qur'an. Seandainya yang hanya dibolehkan mendengari Al-Quran atau apa yang ada di Quran, seandainya itu aja boleh, nangka itu aja boleh, maka pastilah diharamkan mendengar suara burung andalib. Li'annahu laisa minal Quran, karena suara burung andalib itu bukan Quran. Itu tak? Oh, suara burung boleh aja.
Wa iza jaza sama usauti ghablin la maknan lahu, apabila boleh mendengar bunyi suara nang kadada artinya, nang kadada maknanya, seperti suara-suara burung, apabila itu boleh, falima la tajuzu, kenapa mendengar syair kada boleh? Kenapa mendengar lagu kada boleh? Sedangkan di lagu itu, sedangkan di nasyid itu, sedangkan di kasidah itu, sedangkan di lagu dangdut itu ada kalimat nang makna nang baik, makna nang sah, dan bahkan ada hikmahnya. Aku jadi mendengar lagu ini bergetar hatiku, oh ada hikmah, karena memang kata-katanya bagus. Kenapa? Coba lihat ya lagu Umi Rama apa? Lagu-lagu Umi Rama itu liriknya itu banyak tasawuf. Wah ini diambil ayat ini liriknya tasawuf nih. Ini tasawuf, lagunya ini. Itu yubhamu minhul hikmah. Bisa dapat dipahami dari lagu itu hikmah. Oh ini hikmahnya. Oh lagu cinta aja. Oh kada semua lagu cinta kada ada hikmah. Lagu cinta tuh ada hikmahnya, benar. Ada hikmah. Nah makanya nang dilarang itu nang membuat gelora cinta dunia, membuat gelora kemunafikan, membuat cengeng dan sebagainya, ini jangan. Wa inna minasyi'ri la hikmata, karena sebagian syair, sebagian lirik lagu itu ada hikmah. Nah tinggal melihat oh lagu sama aja di Arab, di Mesir tuh ada penyanyi terkenal ngarannya Bahari itu Ummi Kulsum. Wah lagunya tuh lagu cinta terus. Tapi musiknya musik gembus, bahasanya bahasa Arab. Putar aja di masjid, ini bagus nih jar. Bagus aja nih lagu Padang Pasir nih jar. Lagunya Ummi Kulsum. Padahal kan lagu cinta tuh, lagu cinta orang nang pemuda-pemudi gitu tuh. Cuma karena bahasa Arab, lagunya lagu gaya Arab, seakan-akan iya nih. Ada yang mutar lagu Rama, judulnya lagu bener, judulnya Sebujur Bangkai. Mana ini jar musik diulah dangdut. Tadi di bang orang Ummi Kulsum tadi bagus saja. Nah iya, nah inilah kada mengerti. Mbah, jangan dua-duanya ada kali-kali, jangan. Karena itu kelayakan kepantasan benar. Kada layak, kada pantas sekalipun boleh, tapi kada layak. Paham kan? Wang itu jar boleh kendar musik aja, silakan aja mereka boleh nih. Libur gam ini boleh ke rumah mutar wadah, handset di telinga, tapi ingat jangan gara-gara musik lalu kuitan mbak menulik nah nang jadi masalah haram. Kenapa? Bikin lalai. Bikin lalainya itu namanya. Maka menurut gila musik punya dasar bandu lalai kam. Nah ini nang ada boleh. Makanya dari awal disebut alatul malahi, alat yang bisa bikin manusia terlena. Habis. Payam bagi ayu qasa ala aswati tuyur,
ma yakhruju minal ajsami katubli waddufi katubli waddufi wal qadibi wala yustasna min jumlatiha illa ma waradan nassu bitahrimihi wa zalika fil autar wal mazamiri allati kanat mu'tadatan lisyurbi wa iza iktada alman amin syulbil khamri iktada ayyamna ma huwa min tamamihi wa tawabi'uhu wa min tamamihi wa tawabihi mubalaghatan fil fitami anha hijaa fil fitami anha tu abdo ini tuh hujjatan abda zalika ila kasrid danani fil ibtida'il amri. Maka seyogyanya bahwa dikiaskan atas segala suara burung itu segala suara yang keluar dari jisim yang bukan hayawan. Itu tuh. Lalu suara-suara yang dihasilkan dari benda. Kalau tadi kan burung sama aja ngarannya. Seperti gendang, babon, sama berarti babon boleh. Wadufuk dan rebana, rebana terbang itu tuh bahasa Arabnya dub. Rebana. Ini alat ya kalau hasil bunyi boleh ini. Kemudian dan trompet, wal qadib dan trompet boleh trompet. Dan tiada keluarkan daripada perhimpunannya itu melainkan alat permainan yang telah datang nas daripada syarak. Nah kecuali alat itu memang sudah dijelaskan dalam hadis keharamannya. Contoh itu nang ini dulu itu pun masih dibahas ulama. Contoh yang demikian itu seperti autar. Autar ini lagi ini autar di sini kan ada yakni rabab. Autar di sini adalah gitar. Tidak betul. Di sini ditafsirkan sidin rabab. Padahal autar ini gitar. Nah gitar ini seluruh jenis gitar. Mau gitar nang kayak ini bener. Mau gitar nang kayak ini. Mau gitar berdiri. Kan gitar itu ada yang berduduk tuh, gitar ganda sama aja. Autar itu asalnya tali gitar. Nah itu ada nas yang mengharamkan. Seumpamanya apa? Segala serunai, seroleng. Nah itu ada. Nang nas ada nang medakan gitar, soleng, kemudian itu haram. Itu haram. Nah, tapi yang diadatkan iya bagi orang yang minum arak. Nang biasanya gitar ini, soleng ini, bahari itu bila itu dimainkan orang minuman. Itu ada main soleng, main gitar apa mabok tuh bahari gitu kan. Wah ini banyak juga ya nang di kafe tuh ya. Nah lalu bagi orang minum arak apabila dihukumkan akan tertegah daripada minum arak, niscaya dihukumkan bahwa tertegah barang yang tersebut daripada barang menyempurnakan kesukaan meminum arak itu, dan sesuatu yang mengikut akan dia karena berlebih-lebihan di dalam menegahkan minum arak itu hingga membawa kepada yang demikian itu diharuskan memecahkan bejana tempat arak itu pada pertama perbuatan. Nah lalu oleh ulama
Kalau ini kadang ini dulu ada nengget sini benai, ada ulama nang memutlakakan lu sudahlah nang pakai soleng, pakai gitar apa. Kalau pakai rebana boleh. Ada nang orang nggak sini. Lah, artinya nggak rebana, babon atau apa nang tanglong, oh boleh lah. Karena kadada ini alat, ini urusan alat. Karena ada kadada nas yang menyatakan haram. Nah sekarang ada nas yang mengatakan bahwa seruling, gitar itu adalah haram. Maka musik dangdut kedakawa harus ada gitarnya, ada sulingnya. Kenapa ulama? Nah karena ilatnya di hadis itu, nah, ini didebat oleh ulama. Lagi karena ini kada mutlak. Karena dulu seroleng, gitar, apanya ini orang bila dimainkan itu mabuk. Paham? Jadi demi untuk mencegah mabuk jangan dimainkan. Jangan dimainkan. Kalau dibalik, karena dunia perkembangan dan sebagainya, kalau itu alat, nah ini nang ada ulama wani beristihad benar, ada namanya beristihad. Kalau dibalik, gitarnya, solingnya apa, kadang menghasilkan mabuk, kadang menghasilkan lalai apa, justru dihasilkan untuk zikrullah, mengingat Allah, mengingat kebaikan dan nasihat. Ujar ulama boleh. Nah, hanya ada orang pemusik tubat ampak gitar dipacah, soling dipatah, ini jar haram ini, budusa harus apa jar. Nah, karena itu tadi, karena ada ulama yang memutlakkan nasnya ini haram. Ada ulama yang lain lebih jauh memandang bukan karena alatnya ini, karena menghasilkan orang mabuk. Adat bahari itu jadi mabuk. Paham? Kalau sekarang adatnya itu dirubah, yang dirubah adatnya justru bukan untuk mabuk. Gitarnya ini, solingnya ini bukan untuk mabuk, tetapi untuk menggelorakan manusia dalam berbuat baik, menggelorakan manusia dalam cinta kepada Rasulullah, menggelorakan manusia dalam beribadah. Oh silakan. Habis. Kemudian dan demikian lagi haram kubah. Nah kubah ini babun yang panjang. Kubah itu gendang yang panjang, tengahnya kecil. Panjang di tengah halus. Gendang nih, nah gendang tuh haram. Dan luas dua pihaknya. Dan halal gendang orang yang naik haji dan gendang orang yang perang. Drum band itu halal secara alat, cara alatnya. Habis kemudian dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin ila akhirih wallahu a'lam bishawab.